adalah hewan yang sering kita lihat di rumah ya. Sering kita lihat di rumah-rumah, ya, pasti di setiap rumah itu ada yang namanya laba-laba ya. Nah, laba-laba ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Laba-laba atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Al-Ankabut. Al-Ankabut. Nah, di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Kata Allah, perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah ya. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah. Ittakhadhu ya di sini. Orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah itu diibaratkan dengan laba-laba. Kalau kita orang-orang yang musyrik itu, ya, yang tidak menyembah Allah, ya, yang menyembah sesembahan tadi, ya, orang-orang musyrik menyembah sesembahannya, misalkan ya orang-orang kafir tadi menyembah selain Allah tadi, kata Allah diperumpamakan seperti al-ankabut, seperti rumah. Seperti al-ankabut, seperti lebah, seperti laba-laba. Kama salil ankabut, seperti laba-laba. Ittakhadat baitan, ittakhadat baitan. Dia membuat baitan, membuat rumah. Nah, ada yang menarik di dalam ayat ini. Nah, kita akan belajar tentang keajaiban Al-Quran dari segi bahasa Arabnya dan susunan katanya. Al-Ankabut itu dalam bahasa Arab memiliki predikat sebagai maskulin ya. Kata benda maskulin. Maskulin itu laki-laki. Ya, kalau laki-laki kata kerjanya laki-laki. Kalau perempuan kata kerjanya perempuan. Ya. Karena di dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Dua kata kerja. Kata kerja laki-laki ya, dan kata kerja untuk perempuan. Kama salil ankabut. Ini tuh al-ankabut tuh male ya, laki-laki, maskulin. Tapi ittakhadat ini adalah kata kerja feminin. Kata kerja feminin. Harusnya ya. Nah, seringkali ayat ini dijadikan bukti ya, atau dijadikan pembenaran bagi orang-orang yang mencari kesalahan Al-Quran. Ya. Mereka berkata bahwa ayat ini salah katanya. Quran ini nggak benar gitu. Quran ini nggak benar karena kalau dari segi bahasa Arabnya itu, ya susunan kalimatnya harusnya nggak ada tak di sini, nggak ada tak nis. Ya. Harusnya ittakhoda ya karena al-ankabut itu maskulin. Ya. Harusnya ininya juga maskulin. Ya. Kata kerjanya maskulin. Al-ankabut dengan ittakhoda. Jadi kata orang-orang kafir atau orang-orang yang mencari kesalahan Al-Quran ya, seakan-akan mereka benar gitu ya. Harusnya ayatnya berbunyi seperti ini. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kama salil ankabut ittakhoda baitan. Kata mereka gitu ya. Tapi Maha Suci Allah bersebab ya. Di sini Allah menggunakan ya, kalimat ittakhodat. Allah menambahkan huruf ta di sini. Ini ada hikmah tersendiri teman-teman. Yang mana ya, kalau huruf ta ini hilang, ittakhodat ini hilang, dan susunan bahasa Arabnya jadi ittakhoda, maka Al-Quran itu menjadi salah. Ayat ini termasuk Al-Quran itu menjadi salah gitu ya. Masya Allah ya. Gara-gara huruf ta ini, kebenaran Al-Quran itu jadi tertahankan dan tidak terbantahkan. Masya Allah. Apa hikmahnya gitu ya? Kenapa Allah menggunakan kata ittakhodat di sini? Orang-orang yang tidak diberikan ilmu, nah di ayat ke-21, 41-nya ya, di ayat terakhirnya, closing statement Allah, laukanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Nah, ini ada hikmah tersendiri. Nah, kita juga bersyukur gara-gara satu huruf ta di sini, ya, kebenaran Al-Quran itu jadi tidak terbantahkan sepanjang masa.
Ini gara-gara satu huruf ta, yang kalau huruf ta ini hilang, maka kebenaran Al-Quran itu jadi diragukan. Gitu ya. Nah, bersyukur menggunakan kalimat ittakhodat, bukan menggunakan kalimat ittakhodat. Karena kalau Al-Quran ternyata menggunakan kalimat ittakhoda, berarti Al-Quran itu salah. Maha suci Allah, luar biasanya Al-Quran, tepat kata-katanya, bukan buatan manusia, ya buatan Allah, firman Allah, sehingga semuanya presisi dan benar. Semuanya presisi dan benar, termasuk pemilihan katanya. Ittakhodat. Meskipun di sini kata bendanya adalah maskulin, ya, dan disebutkan kata kerjanya adalah feminin, ternyata ada hikmah tersendiri, teman-teman. Nah, hikmah yang pertama, keajaiban ta'nis pada kata ittakhodat membuktikan kebenaran sisi ilmiah dan biologi. Maksudnya gimana, Kang? Gitu ya. Jadi sisi ilmiah dan biologinya, karena dia pakai kalimat ta'nis, ya. Pada kalimat ittakhodat ada huruf ta'nya, ya. Ini memberikan bukti tentang kebenaran sisi ilmiah dan biologinya. Apa sisi ilmiah dan biologinya? Ya. Nah, ternyata teman-teman, ya, yang ketika kita teliti, ya, dari riset-riset dari para ilmuwan, ya, ternyata laba-laba, ya, yang mampu membuat baitan, yang mampu membuat rumah itu adalah laba-laba betina. Yang mampu membuat sarangnya itu, ya, rumahnya itu laba-laba betina. Laba-laba jantan itu dia nggak bisa membuat sarang. Ya, luar biasa ya, nggak bisa membuat sarang. Ya. Dari mulutnya hanya bisa mengeluarkan jaring, tapi jaringnya itu khusus untuk berpindah aja. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu laba-laba jantan. Tapi yang membangun rumah itu ternyata adalah laba-laba betina. Sehingga kalau kalimatnya kama salil ankabut ittakhoda, yang membuat rumah itu adalah laba-laba yang jantan, berarti Al-Quran salah. Tidak sesuai dengan ilmu biologi atau ilmiah itu sendiri. Tapi karena Allah yang maha mengetahui, gitu ya, dan yang menciptakan laba-laba itu sendiri, sehingga Allah menggunakan kalimat ittakhodat baitan. Karena yang membuat rumah itu adalah laba-laba betina. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya pemilihan katanya, ya. Sehingga yang membuat rumah itu sebenarnya siapa? Laba-laba betina. Itu ya hal pertama, hikmah pertama, kenapa pakai ittakhodat. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kalimat huruf ta di sini, di dalam ayat ini, ittakhodat. Karena ketika di sini dihilangkan taknya, yang membuat rumah itu adalah laba-laba jantan. Dan laba-laba jantan itu nggak bisa, ya, membuat rumah. Insya Allah ya. Hikmah keduanya, ya, rumah yang paling bobrok, rumah yang terlemah dari segi fisik dan moral itu adalah rumah laba-laba. Masya Allah ya, kita diberikan gambaran oleh Allah tentang betapa bobroknya, betapa hancurnya rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba itu, dia itu lemah dari segi fisik. Kita udah tahu ya, bahwa sarang laba-laba itu untuk ngancurinnya gampang banget ya. Pakai sapu aja diruntuhkan gitu ya, diambil itu udah bisa hancur gitu ya. Ngebangunnya mungkin rumit gitu ya. Kemudian dihancurkannya ringan sekali, mudah sekali gitu ya. Dari segi fisiknya dia itu mudah dihancurkan, dan dari segi moralnya. Ternyata teman-teman, laba-laba itu ya, laba-laba nih, ini laba-laba perempuan gitu ya. Ketika dia menikah dengan laba-laba yang jantan, betina dengan yang jantan ya. Ketika sudah menikah gitu ya, ternyata laba-laba betina itu mengusir ya laba-laba jantan ya, dan membunuhnya ya, dan mengeluarkannya dari sarangnya. Ini luar biasa ya. Istrinya gitu ya, membunuh suaminya, dan suaminya dikeluarkan dari sarangnya ya. Dikeluarkan dari rumahnya. Jadi jatuhkan gitu. Kemudian ketika sudah memiliki anak ya, anak-anaknya tumbuh besar ya. Ketika anak-anaknya tumbuh besar, anak-anaknya membunuh ibunya dan mengeluarkan ibunya dari rumahnya. Masya Allah ya. Laba-laba ya. Kata Allah, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Auhana itu ya, ada isim tabdil ya, yang menyebabkan
ini adalah rumah yang paling lemah. Rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba ya. Tadi ya suaminya dibunuh gitu ya, dikeluarin dari rumah, istrinya punya anak, anaknya udah besar, membunuh ibunya dan dikeluarkan ibunya itu dari sarangnya ya, dari rumahnya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari rumah yang seperti itu ya. Rumah yang tidak ada ketenangan di situ, rumah yang tidak ada rasa rasa tentram ya, rasa aman di dalamnya. Yang Maha Suci Allah yang telah membuat perumpamaan Al-Ankabut ini ya, dan kita nanti ketika melihat laba-laba kita perhatikan kebesaran Allah, makhluk Allah yang satu ini ya, dan Allah telah memberikan kepada kita pengajaran ya bahwa ya, laba-laba tadi ya, takhadat baitan yang membuat rumahnya itu adalah perempuan gitu ya, yang membuat jaringnya itu perempuan gitu ya, dan ketika tadi ya rumahnya itu juga punya akhlak moral yang bobrok ya luar biasa, dan yang ketiga hikmah ketiga, fitnah itu seperti sarang laba-laba ya. Ya, fitnah kehidupan itu ya, fitnah ujian ya dari orang-orang kafir ya. Sekarang adalah zaman fitnah ya, di mana hari ini kita betapa mengerikan gitu ya hidup di zaman ini gitu ya. Banyak sekali fitnah-fitnah yang ditujukan kepada kaum muslimin, dan Allah nge-mention dalam Quran surat Al-Ankabut ini bahwa fitnah itu ibarat sarang laba-laba yang satu sama lain terkait gitu ya. Tapi kendati pun fitnah itu sangat rumit gitu ya, sangat saling terhubung satu dengan yang lainnya, kata Allah, ketika kamu berlindung kepada Allah, maka mudah sekali untuk menghancurkannya. Mudah sekali untuk ya menghancurkan sarang laba-laba yang rumit itu, dan hakikatnya kita mengetahui bahwa ya makar yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam itu adalah lemah. Meskipun mereka tadi sarangnya sangat banyak ya, sangat rumit gitu, saling terhubung satu sama lain, tapi kata Allah, mereka itu makannya itu lemah, selemah ya sarangnya laba-laba. Insya Allah ya. Ini dari satu binatang, satu hewan yang kita pelajari, tapi bisa memberikan dahsyat sekali gitu ya. Bisa memberikan sesuatu insight yang sangat luar biasa.